Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januar Pratama dari jurusan Agribisnis semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil wawancara kemarin yang mewawancarai 5 petani. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik responden. Nah, dari karakteristik responden itu sendiri, dari petani yang ajukan kuesioner diketahui karakteristik petani rata-rata dengan kisaran umur 30 sampai 60 tahun. Yang umumnya jumlah anggota keluarga 4 orang. Nah, para petani mempunyai tingkat pendidikan yang cukup rendah, hanya sampai SMP sederajat. Pekerjaan utama mereka dan pekerjaan sebagai petani rata-rata adalah pekerjaan utama mereka, dengan pendapatan rata-rata per bulan yaitu 1.600.000 dengan dipengaruhi luas lahan tanam. Selain sebagai petani responden, ada beberapa yang mempunyai pekerjaan sampingan sebagai buruh tani yang hanya bekerja setengah hari. Lalu tingkat pendidikan rendah dan luas lahan mempengaruhi pendapatan mereka. Yang kedua yaitu ada kondisi ekonomi. Rata-rata responden mempunyai lahan tanam kepemilikan pribadi atau sendiri dengan luas lahan yang bervariasi sekitar 30 sampai 800 meter per kubik. Pendapatan petani dipengaruhi luas wilayah yang mereka miliki. Diketahui rentan pendapatan berkisar antara 5 sampai 16 juta dengan pengeluaran kebutuhan rumah tangga, atau juga termasuk biaya pendidikan berkisar 2.600.000. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Bani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bani Furqan Ismail, Agri semester 3, nomor induk 4221909. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Januar Pratama. Di sini saya akan membahas tentang informasi pendapatan budidaya pertanian. Pada responden, jenis lahan berupa lahan atau pengarangan yang ditanami bawang daun, dan selain itu ada komoditas seperti kol, cabai merah. Adapun usaha tani berskala tanam budidaya, input seperti benih atau bibit didapatkan dari sendiri. Untuk pupuk sendiri digunakan pupuk kandang, ada urea yang berkisar 1 karung yang harganya lebih dari 150.000, sedangkan pupuk kandang 1 karung 10.000. Kebutuhan pupuk dipengaruhi oleh luas lahan. Selanjutnya ada pestisida yang digunakan seperti Urakron, Agrimek, dan lain-lain. Hasil panen berkisar 2.000 per kilo dengan pendapatan kotor rata-rata 5 juta dan pendapatan bersih kurang lebih setengahan dari pendapatan kotor. Umumnya responden seringkali mengalami kegagalan di responsentase 60%. Selanjutnya, hasil panen dijual langsung oleh responden pada tengkulak karena umumnya petani tidak mau ribet dalam memasarkan hasil pertaniannya. Yang berikutnya adalah informasi modal dan layanan kredit. Rata-rata modal responden didapat dari modal sendiri dengan modal awal yang dibutuhkan oleh petani 1-2 juta per 40 meter per tanam bawang daun. Mereka berpendapat bahwa lebih baik dengan modal sendiri daripada meminjam pada bank atau yang sejenisnya karena akan dikenai bunga. Untuk selanjutnya akan
Dilanjutkan oleh Mas Jaka Andi Maulana. Ya, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi. Dari kuesioner diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi para responden terbagi menjadi dua, yaitu pada musim kemarau dan juga pada musim penghujan. Pada musim kemarau, hampir semuanya sama, yaitu pada musim kemarau, para responden itu mengalami kekurangan air. Bagi para petani yang punya biaya, biasanya mereka melakukan pengeboran air dan juga penyedotan air dari sungai-sungai terdekat. Namun bagi para petani yang tidak punya biaya, biasanya mereka hanya membiarkan tanamannya mati. Namun selanjutnya pada musim penghujan, yaitu masalahnya lebih kepada hama dan juga busuk daun dan juga tanah longsor akibat hujan. Dan ini solusinya dari petani, mereka biasanya menambahkan dosis dari pestisida agar tanaman bisa tumbuh lebih baik, dan juga mereka menggunakan ramuan-ramuan tradisional untuk mengatasi hama-hama yang ada. Selanjutnya mengenai permasalahan tanah longsor, mereka hanya memperbaiki lahan agar bisa digunakan dan bisa berproduksi lebih baik lagi. Para responden juga mengeluhkan tentang perhatian pemerintah pada bidang pertanian. Harapannya, pemerintah bisa lebih peduli pada nasib petani. Solusi tentang penanganan air sangat dibutuhkan oleh para petani. Kelangkaan pupuk menjadi satu keluhan bagi para petani untuk pemerintah. Informasi mengenai bentuk sosialisasi, hampir semua responden memilih pekerjaan sebagai petani atas dasar kemauan diri sendiri. Namun, beberapa orang tua responden menawarkan pilihan pekerjaan bagi para responden seperti guru, dokter, dan bidang lainnya. Namun, para responden lebih memilih sebagai petani karena mereka hidup di lingkungan pertanian. Mereka mulai diajari pertanian sedari SD. Mereka diajari seperti cara mencangkul, cara budidaya, dan ilmu musim tanam. Mengenai ada beberapa responden yang mengajarkan pertanian kepada anaknya, alasannya meneruskan warisan orang tua. Sedangkan ada pula para petani yang tidak mengajarkan pertanian pada anaknya oleh sebab kasihan, dan mereka lebih memberikan kebebasan bagi anaknya untuk memilih pekerjaan yang mereka mau. Mungkin itu adalah hasil dari kuesioner yang didapat dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.